Sebuah meteor yang jatuh ke bumi membawa sosok monster buta yang dapat memusnahkan manusia. Monster tersebut akan menyerang saat mendengar suara meski sekecil apapun. Di dalam keheningan, manusia yang tersisa harus bersembunyi dan bertahan dari ancaman monster. Namun dia bukanlah pilihan, karena masih ada satu cara untuk mengalahkan sang monster. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film diawali dengan memperlihatkan hari di mana tragedi mencekam ini dimulai. Saat itu seorang ayah bernama Leobot terlihat menghadiri pertandingan softball sang anak yang bernama Marcus bersama dengan istri yang bernama Evelyn serta kedua anaknya yang lain bernama Beau dan Regan Abbott, di mana Regan adalah seorang gadis bisu sehingga membuat keluarganya terlatih berbicara dengan Regan menggunakan bahasa isyarat. Hari itu sesungguhnya berita di televisi telah menyiarkan tentang sebuah meteor yang menyebabkan banyak kematian di Cina. Namun mereka tak menyadari bahwa hal tersebut akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertanda buruk pun dimulai dengan rusaknya siaran radio yang disadari Emmet, temannya Lee. Dan kengerian berlanjut saat mereka melihat sebuah meteor yang jatuh mendekati kota sehingga membuat pertandingan dihentikan. Semua orang tampak bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Saat itulah monster mengerikan muncul dan langsung menyerang seisi kota. Lee dan Evelyn masing-masing berusaha menyelamatkan anak mereka. Satu hal yang mereka ketahui bahwa monster hanya bisa mengintai melalui suara yang terdengar, sehingga memaksa mereka harus bersembunyi dalam keheningan dan kebisuan. Scene berpindah pada 1 tahun setelah hari itu. Dikisahkan Lee telah tewas saat mencoba mengalihkan perhatian monster untuk melindungi Evelyn yang ketika itu sedang melahirkan bayi mereka. Di mana terlebih dulu anak laki-laki paling kecil bernama Beau juga telah lebih dulu meninggal oleh serangan monster. Kini yang tersisa hanyalah Evelyn, Regan, dan Marcus, serta adik bayi mereka. Di mana keadaan rumah yang telah porak-poranda akibat serangan monster membuat mereka mau tak mau harus berpindah mencari tempat perlindungan baru yang aman. Dengan dilengkapi sebuah senjata dan radio yang dapat mengeluarkan suara berdenging yang diyakini mampu melemahkan serangan monster, juga sebuah kotak penyimpanan beserta sebuah tabung oksigen untuk menyimpan sang bayi agar tak menimbulkan suara, Evelyn dan ketiga anaknya pun melakukan perjalanan dalam kesunyian tanpa suara bahkan sepatah kata pun. Namun, ketika sampai di sebuah tempat, Evelyn tanpa sengaja mengenai sebuah tali jebakan yang menimbulkan suara berisik dari barang bekas yang digantung. Dengan panik, ia meminta kedua anaknya untuk segera berlari sebab mereka tahu bahwa monster pasti akan segera menemukan mereka. Namun sialnya kaki Marcus justru menginjak sebuah besi jebakan yang membuat kakinya terjepit dan terluka parah. Marcus yang kesakitan berteriak sangat keras dan hal itu membuat Evelyn bergegas menutup mulut Marcus serta memohon agar Marcus menahan teriakannya yang membuat para monster berdatangan. Regan segera menghidupkan radio sehingga membuat denging suara radio melemahkan sang monster. Saat itulah Evelyn dengan tanggap melepaskan sebuah tembakan yang menewaskan sang monster. Mereka segera berlari kembali karena suara tembakan tersebut juga dapat memancing monster-monster lain untuk berdatangan. Mereka yang berlari ke sebuah gedung tua lalu diselamatkan oleh seorang pria yang membantu mereka untuk bersembunyi di sebuah bunker yang kedap suara jika ditutup. Dengan cahaya lilin mereka bersembunyi di dalam bunker tersebut menunggu para monster pergi. Di dalam bunker, Evelyn yang mengetahui bahwa pria tersebut adalah Emmet, teman mereka, memohon agar mereka diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut. Meskipun semula Emmet tidak menyetujui karena keterbatasan pasokan air dan makanan. Setelah memastikan monster telah pergi, Evelyn lalu membersihkan luka pada kaki Marcus di dalam bunker agar teriakan Marcus tidak memancing para monster. Emmet lalu memastikan pada Evelyn bahwa para monster tidak dapat mendengar suara bicara mereka yang pelan karena ketebalan dinding di gedung tersebut. Saat itu, Emmet menceritakan bahwa seluruh anak dan istrinya telah tewas oleh monster. Namun Marcus yang tengah beristirahat tiba-tiba mendengar sebuah lagu yang diputar dari radio. Sebuah lagu yang menceritakan sebuah pulau.
Regan meyakini bahwa itu adalah sebuah sinyal yang dulunya juga sering didengarkan sang ayah. Tapi Emmett membantah. Ia dengan tegas selalu meminta keluarga tersebut untuk segera pergi dari tempat persembunyiannya. Malam harinya saat Evelyn dan bayinya sedang tertidur, Regan diam-diam membangunkan Marcus dan mengajaknya untuk masuk ke dalam bunker. Di dalam bunker, Regan menceritakan penemuannya berdasarkan sinyal dari lagu yang diputar di radio, di mana lagu tersebut mengarah kepada sebuah tempat, sebuah pulau di tengah laut. Dan Regan meyakini bahwa ia harus menemukan tempat tersebut meskipun dilarang oleh ibu dan adiknya. Pagi harinya Marcus menemukan pesan bahwa Regan diam-diam telah pergi. Evelyn memohon pada Emmett untuk mencari Regan dan membawanya kembali. Sementara itu, dengan berbekal senjata dan radio, Regan terus melakukan perjalanan. Di hadapannya, Regan menemukan sebuah gerbong kereta api yang berisi banyak mayat manusia. Saat mencoba mengambil kotak P3K untuk Marcus, Regan tanpa sengaja dikejutkan oleh sebuah mayat yang membuatnya menimbulkan suara dan tentu saja memancing kehadiran monster. Monster dengan cepat menyerang Regan. Regan yang saat itu terdesak sehingga kesulitan menggunakan peralatannya beruntung diselamatkan oleh Emmett tepat waktu. Emmett dan Regan pun bersembunyi. Saat itu Emmett yang tidak bisa bahasa isyarat kesulitan berbicara dengan Regan. Namun Regan meyakini Emmett untuk berbicara secara perlahan agar ia dapat mengerti. Emmett yang meminta Regan untuk kembali dibantah oleh Regan yang masih meyakini sinyal dari radio. Di sisi lain, Evelyn yang mulai merasa khawatir dengan keadaan Marcus dan ketersediaan oksigen untuk bayinya juga memutuskan untuk pergi mencari obat-obatan dan meninggalkan bayinya bersama Marcus. Dalam perjalanan, Evelyn lebih dulu singgah untuk mengunjungi tempat biu tewas yang telah mereka berikan tanda untuk mengenang putra kecil mereka. Sementara itu Regan yang terbangun dari istirahatnya terlihat panik mendapati senjata dan radionya menghilang. Namun ternyata itu digunakan oleh Emmett untuk mengambil kembali alat pendengaran milik Regan yang tertinggal di gerbong kereta. Lalu Regan bersama-sama dengan Emmett melakukan perjalanan menuju pulau yang mereka yakini memberikan pertanda kehidupan. Dan sampailah mereka pada sebuah dermaga kecil. Tapi saat mereka ingin menggunakan sebuah kapal untuk menyeberang, mereka justru diserang oleh segerombolan orang tak dikenal, di mana Emmett mendapatkan jebakan sehingga lehernya terikat dengan sebuah tali. Saat melihat Regan dibawa oleh gerombolan orang tersebut, Emmett memberikan isyarat pada Regan untuk menyelam, sementara ia berusaha untuk menyerang. Dan keributan yang terjadi memancing kehadiran monster. Dengan cepat monster menebas orang-orang yang ada di tempat tersebut. Beruntung Emmett dapat segera melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Di mana monster yang juga mencoba mengejar dengan melompat ke dalam air, ternyata tidak bisa berenang. Emmett lalu diselamatkan oleh Regan yang telah mendapatkan sebuah perahu untuk mereka menyeberang. Bersamaan dengan perjuangan Emmett dan Regan, Evelyn berhasil tiba di sebuah apotek. Dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara, ia mengambil obat-obat yang dibutuhkan untuk mengobati luka Marcus, serta membawa tabung oksigen untuk bayinya. Namun Marcus yang ditinggalkan sang ibu bersama adik bayinya, entah kenapa bukannya diam di tempat, ia justru memutuskan untuk berkeliling memeriksa bangunan tersebut. Dan bodohnya, ketika memeriksa ia yang dikagetkan dengan penampakan mayat, terkejut hingga menimbulkan suara yang berisik, yang akhirnya memancing monster untuk datang. Marcus bergegas memasang oksigen pada adik bayinya dan segera bersembunyi dalam bunker. Namun lagi-lagi kecerobohannya membuatnya lupa mengganjal pintu bunker sehingga membuat mereka terkunci di dalam bunker tanpa ketersediaan oksigen yang cukup. Beruntung Evelyn segera kembali. Ia menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dengan pistol di tangannya, ia memancing kehadiran monster. Evelyn lalu memberikan sebuah tembakan pada monster yang berdiri di atas oli sehingga membuatnya terbakar. Namun api tak dapat memusnahkan monster. Beruntung suara keran air yang bocor mengalihkan pendengaran monster dari Evelyn. Evelyn menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan kedua putranya yang sudah terkurung dalam bunker dan hampir tewas kehabisan oksigen. Dan malam itu juga perahu yang dikendarai Emmett dan Regan berhasil menepi di sebuah pulau. Mereka terkejut ketika mendapati adanya kehidupan yang aman bagi orang-orang di pulau tersebut.
Kehadiran Emmett dan Regan disambut baik. Salah seorang pria yang menghuni pulau tersebut tak menyangka ketika mengetahui bahwa kemampuan Reganlah yang menyadari sinyal dari pulau tersebut. Tapi ketentraman di pulau itu tak berlangsung lama. Pagi harinya, Emmett yang berjalan-jalan melihat sebuah perahu telah menepi. Ia pun segera memberitahu orang-orang di pulau itu untuk bersembunyi dari serangan monster yang berhasil tiba di pulau tersebut. Dengan menaiki sebuah mobil, Emmett, Regan, dan pria tua dari pulau bergegas menuju sebuah tempat. Selama perjalanan mereka terus mendapatkan serangan dari monster yang melompat ke mobil mereka. Sesampainya di tempat tersebut, sang pria justru diserang oleh monster. Sementara Emmett dan Regan bergegas menuju ke sebuah ruangan siaran radio berada. Dengan mengendap-endap, mengatur langkah dan nafas, serta menjaga kesunyian, Emmett dan Regan berusaha melakukan sebuah penyerangan menggunakan suara dari siaran radio. Namun sedikit suara yang mereka timbulkan menyebabkan monster menyadari keberadaan mereka. Emmett terluka karena berusaha menahan sang monster menyerang Regan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, oksigen yang habis membuat Evelyn memutuskan untuk keluar dari pertahanan mereka di dalam bunker. Tapi meskipun ia mengendap-endap dengan sangat hati-hati, tampaknya monster yang belum sedikit pun pergi dari tempat tersebut kini kembali menyerangnya. Ia bahkan tak sempat menutup pintu bunker sehingga membuat tempat perlindungan mereka terbongkar. Akhirnya di ujung pertahanan mereka, Regan yang berada di ruangan siaran radio berhasil membuat suara denging dengan alat bantu pendengaran miliknya. Ia pun dengan cerdik membiarkan suara denging yang melemahkan monster tersebut mengudara di seluruh radio. Dengan sebuah tongkat besi dan segenap keberanian, Regan membunuh sang monster. Begitu pula yang terjadi pada Marcus dan ibunya. Marcus menggunakan denging dari radio untuk membuat monster yang menyerang mereka terpukul mundur dan tewas dengan sebuah tembakan. Dan begitulah akhir cerita dari film A Quiet Place 2 yang meskipun penuh dengan kesunyian, namun film ini memberikan kesan yang sangat mencekam dan menegangkan tentang teror dalam keheningan yang menakutkan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie lainnya yang pasti dijamin seru dan menarik. Bye-bye!